Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pembelajaran, silahkan satu orang untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian isi kehadiran kalian di Google Classroom. Materi yang akan dipelajari hari ini tentang barisan aritmatika. Tujuan pembelajarannya. Nah, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik dengan teliti dan benar, serta dapat menemukan konsep barisan aritmatika dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, menyelesaikan masalah konstekstual berkaitan dengan barisan aritmatika. Kemudian, yang ketiga adalah terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian, bekerja sama dalam kegiatan proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian instrumen penilaian. Nah, kalian sudah mengunduhnya? Siap sudah. Manfaat dari barisan aritmatika. Yang pertama, mengetahui banyak susunan perekapi. Dan yang kedua, mengetahui banyak susunan kursi di gedung pertunjukan. Manfaat dari belajar barisan aritmatika. Nah, misalnya kita ingin menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung setiap bulannya tetap. Kemudian kita ingin tahu berapa uang yang harus ditabungkan pada bulan ke-24. Kita bisa memprediksinya dengan menggunakan rumus barisan aritmatika, materi prasyaratnya, pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan adalah rumus umum untuk mencari suku-suku suatu barisan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut suatu pola tertentu. Aspek penilaiannya, nanti ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterangan. Kita lanjutkan kepada materi barisan aritmatika. Jadi silakan kalian baca, kemudian nanti amati. Apa yang bisa kalian amati dari permasalahan tersebut? Biaya taksi yang harus kamu bayar apabila kamu menempuh jarak 4 km, 10 km, dan 50 km. Biaya buka pintu untuk taksi seharga 20.000 dan untuk argo seharga 15.000 per kilometer. Kalau misalkan kalian sudah mengamati dari permasalahan tersebut, kemudian Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, berapa biaya yang harus kalian keluarkan kalau kalian menempuh jarak 4 km? 80.000, Bu. 80.000. Dari mana 80.000-nya? Ini kan 1 kilometernya 15.000 dikali 4, Bu. Jadi 60.000 ditambah biaya buka pintunya sebesar 20.000, Bu. Jadi total 80.000. Kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika. Tahapan yang pertama yaitu mengorganisasikan masalah. Nah, yang diketahuinya tadi biaya buka pintu taksi 20.000. Kemudian biaya argo 15.000 per kilometer. Kemudian yang ditanyakannya adalah biaya taksi yang harus kalian bayar apabila telah menempuh jarak 4 kilometer, 10 km, dan 50 km. Nah, langkah kedua atau tahap kedua yaitu pengumpulan data dan penyelidikan. Jarak 0 km berarti kan cuma biaya buka pintu saja. Nah, ini jaraknya
Berarti 0 km biayanya 20.000. Kita misalkan dengan U1. Ya. Kemudian 1 kilometer 35.000. Kalau 2 kilometer ini 35.000 ditambah 15.000 dan seterusnya ya. Jadi jarak 4 kilometer 80.000. Nah, ini kita misalkan U1, U2, U3, U4 dan U5. Solusi pemecahan masalah karena U1-nya A berarti U2-nya nah, A tambah B dan seterusnya ini. UN-nya itu adalah A tambah N min 1 B. Ini rumus barisan aritmatika nih. UN-nya itu adalah suku ke N. Kemudian A itu adalah suku pertama. N adalah banyak suku dan B-nya adalah beda. Silahkan kalian simpulkan. Rumus barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N kurangi 1 B. UN sama dengan suku ke N. A sama dengan suku pertama sama dengan banyak suku. B dengan beda. Pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Ibu sudah meminta kalian untuk mengunduh LKPD-nya. Dan nanti kerjakan LKPD-nya. Kelompoknya sudah dibagi ya. Nah, silakan kalian bekerja sama dalam kelompok melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup. Silahkan matikan kamera, bekerja sama di dalam grup WhatsApp-nya. Nanti jawaban kalian dipresentasikan. Nah, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah berakhir. Sekarang silakan di-on-kan lagi untuk kameranya. Nah, sudah kumpul semua. Ini ada susunan batang korek api. Susunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ani dan Betty sedang bermain batang korek api. Menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di atas. Bantu Ani dan Betty untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke N dari batang korek api tersebut. Saya Bu dari kelompok 2. Untuk tahap pertama, mengorganisasikan masalah. Diketahui susunan ke-1, 4 batang korek api. Susunan kedua, 7 batang korek api. Susunan ketiga, 10 batang korek api. Dan susunan keempat, 13 batang korek api. Yang ditanyakan, berapa banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke N? Tahap kedua, pengumpulan data dan penyelidikan. Susunan korek api yang ke-1, 4 batang korek api, kita misalkan dengan UI, U1. Susunan korek api yang kedua, 7 batang korek api, kita misalkan dengan U2. Dan susunan korek api yang ketiga, dengan banyak batang 10, kita misalkan dengan U3. Dan susunan korek api yang keempat dengan banyak batang 13, kita misalkan dengan U4. Tahap ketiga, solusi pemecahan masalah. Jika U sama dengan A, U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan UN dikurangi UN min 1 sama dengan B. Susunan korek api yang pertama, 4 batang korek api, kita misalkan dengan U1, UN, A. Dan susunan korek api yang kedua, dengan banyak batang korek api, 7, kita misalkan U2, A ditambah B.
Untuk susunan korek api yang ketiga dengan banyak batang 10, kita misalkan dengan U3, A ditambah 2B. Dan untuk susunan korek api yang keempat dengan 13 batang, kita misalkan dengan U4, A ditambah 3B, dan seterusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kesimpulannya, kita mendapatkan barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Soal yang kedua, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang. Dengan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 10 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, maka berapa kursi pada baris ke-10? Dari kelompok berapa? 3. Yang diketahui barisan terdepan ada 20 kursi dan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi dari baris di depannya. Untuk yang ditanyakan, berapa banyak kursi pada baris ke-10? Untuk tahap penyimpulan data dan penyelidikan, yang diketahui A 20, B 4, dan N 10. Untuk yang ditanyakan U10 U10 1 kali 4 sama dengan dapat 36. Jadi adalah Jawaban LKPD nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai ya, sudah dikerjakan semuanya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini? barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Rumus barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Udah Bu, udah cukup. Tidak. Silahkan kalian unduh di classroom-nya. Di sana ada soal yang harus kalian kerjakan dan Ibu beri waktu 10 menit lah ya. Yang sudah mengerjakannya berarti kalian kirim ke Google Classroom ya. Mana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Sudah Bu, sudah dikirim. Sudah. Untuk di rumah silahkan ya buku paket yang sudah Ibu berikan. Di sana kalian buka halaman 92. Silakan nanti kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 4. Untuk materi selanjutnya, berarti nanti kita belajar tentang deret aritmatika. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ditutup dengan doa. Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.